Allahu waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu, pelindung ataupun penolong alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal zulumat, mereka itu dia yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minal zulumat, dari kegelapan, kebodohan dan kekafiran. Zulumat ilan nur, kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, mereka kafir, auliyauhum, pelindung-pelindung mereka itu apa? At-taghut, adalah tagut, berhala ataupun setan. Yukhrijunahum, mereka yang mengeluarkan mereka, yukhrijunahum, ya, minan nur ila zulumat, dari cahaya keimanan kepada kezoliman ataupun kegelapan. Minal zulumat, zulumat itu ila zulumat, kepada kegelapan, kekufuran, kemaksiatan, ya. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. An-nar hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi Allah itu pelindung orang yang beriman, ya. Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya ataupun iman. Dan orang-orang yang kafir itu pelindungnya adalah setan, ya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Abdah bin Abu Lubabah, jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Ya, mereka tetap beriman kepada Muhammad setelah beliau diutus untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Ini asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Jadi Allah itu mengurus segala urusan orang-orang mukmin, menolong mereka dengan mengeluarkan mereka dari keraguan, kebimbangan, ya, kepada cahaya kebenaran dan ketenangan. Orang-orang kafir dikuasai setan dan para propagandis kejahatan. Setan dan propagandis kejahatan itu selalu berusaha mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan yang telah menjadi fitrah dengan jelas dengan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kekafiran, kerusakan. Jadi orang-orang kafir itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Alam taro ilal ladzi hajja, alam taro, dan apakah taro, kamu tidak melihat, kamu tidak lihat, ilal ladzi, kepada alladzi hajja, orang yang mendebat Ibrahima, fi rabbihi, tentang Tuhannya, an atahullah, karena Allah telah memberinya al mulka, kerajaan, kekuasaan, penduduk negeri. Idz qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata saat ditanya Tuhannya, Rabbiyalladzi yuhyi, Tuhanku adalah alladzi, yang yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dan dia mematikan. Qala, kemudian berkata, ini yang berkata ini Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan dan mematikan, atau membunuh, dengan cara membunuh. Qala Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti, maka Allah dia mendatangkan bisyamsi, matahari, minal masyriq, dari timur, fa'ti biha minal maghrib, maka datangkanlah matahari minal maghrib, dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang, ya, dan membingungkanlah, buhita alladzi kafar, orang yang kafir, dia kafir, yaitu Namrud, tercengang. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum az-zalimin, kaum yang zalim. Tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya.
Ya, menurut sebagian riwayat itu Namrud, yang Raja Namrud, yaitu Raja Babilonia, mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ya. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia berkata, Namrud berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ya, menghidupkan ialah membiarkan orang hidup, dan yang dimaksudkan dengan mematikan itu apa? Membunuh. Perkataannya itu untuk mengejek Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka sekarang terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Namrud bingung. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan orang yang buta akan bukti-bukti kebenaran mendebat Ibrahim? Ya. Khalilullah, Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kesayangan Allah dalam hal ketuhanan dan keesaan Allah. Perhatikanlah bagaimana kesombongan terhadap kekuasaan yang telah Allah berikan, mengeluarkan mereka dari cahaya fitrah keimanan kepada kekafiran. Ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan dengan cara meniupkan ruh ke dalam tubuh dan mencabutnya. Orang kafir, Namrud maksudnya ini, berkata, saya juga dapat memberikan kehidupan dan kematian dengan cara mengampuni, membunuh. Lalu untuk menyudahi perdebatan, Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang terbitkanlah dari barat jika kamu benar-benar Tuhan. Allah menerbitkan matahari dari timur. Terbitkanlah dari barat jika kamu Tuhan. Jadi karena Namrud itu mengaku Tuhan. Ya, orang kafir itu pun menjadi bingung. Namrud bingung. Dan terputuslah perdebatan karena kuatnya bukti yang menyingkap kelemahan dan keangkuhan Namrud itu. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang ingkar. Ya. Jadi Namrud itu dari Babilonia. Jadi berani sekali ia mendebat sesuatu yang sudah yakin dan tidak ada keraguan lagi. Berani mendebat. Ya. Tentang apa? Kekuasaan Allah, tentang rububiyahnya, kepengurusannya terhadap semesta alam. Ya. Sehingga dirinya bersikap sombong. Sampai-sampai ia menyangka dapat berbuat seperti yang diperbuat Allah. Ya. Jadi sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Ibrahim, ya, siapakah Tuhan yang kamu mengajak kami menyembahnya, itu siapa Tuhanmu? Jadi dia mengajak orang-orang supaya menyembah Tuhannya dia, Tuhannya Namrud. Siapakah Tuhan yang kamu mengajak kami menyembahnya? Jadi maksud kata-kata Raja Namrud menghidupkan itu membiarkan hidup. Yang dimaksud mematikan, membunuh. Ya, sama aja itu mengejek Nabi Ibrahim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang orang zalim. Au kalladzi marra ala qaryatin, au kalladzi, ataukah kalladzi marra, yang dia melewati ala qaryatin, atas suatu negeri, Baitul Maqdis. Au kalladzi, ataukah tidak kamu melihat juga kalladzi yang marra, yang dia lewati ala qaryatin, itu atas suatu negeri, Baitul Maqdis, ya. Wahia khawiyatun ala urusya, dan dia negeri itu khawiyatun, telah roboh, hancur, ala urusya, dari atas atap-atapnya. Qala, dia berkata, anna yuhyi hadillah, bagaimana mungkin menghidupkan, Allah menghidupkan negeri ini. Allah hadihi, yuhyi hadillah, bagaimana mungkin
menghidupkan yuhyi hadihi ini Allah ba'da mautiha setelah kematiannya, kehancurannya. Fa'amatahullah mi'ata'am summa ba'atsah fa'amatahullah, maka Allah mematikan orang itu mi'ata'am selama 100 tahun. Summa ba'atsah, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Qala kam labis, ya, dia berfirman, Allah berfirman, kam labis, qala, berapa kam labista, kam, berapa kamu telah menetap di sini dalam keadaan mati. Qala labistu yauman, dia berkata, labistu yauman, saya telah menetap mati di sini 1 hari. Au ba'du yaum, atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin, bahkan kamu itu telah menetap mati di sini mi'ata am 100 tahun. Fangdur, maka lihatlah ila to'amika, kepada makanan kamu, buatin itu kamu lihat. Wasyarobika, dan minuman kamu. Lam yatasannah, tidak berubah seiring berjalannya waktu. Wangdur, lihatlah ila himarika, keledai kamu sudah menjadi tulang belulang. Walina ja'alaka ayah, dan kami akan menjadikan kamu ayat, bukti kekuasaan Allah. Linnas, bagi manusia. Wangdur, dan lihatlah ilal izam, kepada tulang belulang keledai kamu itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya. Nunshizuha itu menyusunnya kembali untuk menghidupkan. Summa naksuha lahma, kemudian kami membungkus membalutnya lahma dengan daging. Falamma tabayyana lahu, dan tak kala tabayyana, jelas, ya, nyata jelas, lahu jelas baginya, telah nyata, telah jelas. Qala, dia berkata, a'lam annallaha, saya mengetahui bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Kisah seorang yang melewati suatu negeri yang hancur, ya, atap dan temboknya roboh, penghuninya binasa. Jadi ini yang dimaksud di sini itu Uzair. Ya. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali penduduk negeri yang sudah mati ini? Kemudian Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Jadi orang tersebut dimatikan selama 100 tahun oleh Allah. Setelah itu ia dibangkitkan kembali agar tahu betapa mudahnya proses kebangkitan untuk menghilangkan keraguannya. Lalu ia ditanya, berapa lama kamu mati? Ya. Ia menjawab, aku tidak bisa merasakan berapa lamanya. Mungkin sehari atau beberapa hari. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu itu telah mati selama 100 tahun. Kemudian Allah mengalihkan pandangannya kepada bukti kekuasaan yang lain. Dengan mengatakan, coba lihatlah makanan dan minumanmu tidak rusak. Dan keledaimu tidak berubah. Ya, kami lakukan itu semua agar proses kebangkitan setelah mati yang kamu nafikan menjadi jelas dan kamu menjadi saksi hidup kebenaran hal tersebut. Selanjutnya Allah memerintahkan orang itu untuk melihat ciptaannya yang lain. Bagaimana makhluk-makhluk hidup disusun tulangnya, dibalut dengan daging lagi, ditiupkan ruh di dalamnya sehingga dapat bergerak. Ya, ketika kekuasaan Allah dan mudahnya proses kebangkitan menjadi jelas baginya, maka ia berkata, aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada yang mengatakan bahwa negeri itu yang dimaksud adalah Baitul Maqdis yang dahulu. Orang yang melewatinya dengan berkendaraan keledai itu adalah Uzair. Ya. Ia pun berkata dengan nada takjub,
ataupun bingung bagaimana caranya Allah menghidupkan negeri yang telah hancur seperti ini. Nah, seperti itu. Akhirnya Allah memberikan bukti-bukti itu tadi. Ya. Negeri yang hancur ini karena dirobohkan oleh Raja Bukhtan-Nasr. Jadi rajanya waktu itu Bukhtan-Nasr menghancurkan negeri. Ini semua adalah bukti atas kemahakuasaan Allah. Ya. Bukti atas kemahakuasaan. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ketika tabayyana lahu, telah nyata baginya, qala, dia berkata apa? Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dieling-eling selawase.